Saya mengambil judul peran masyarakat pada tata laksana diabetes. Kok masyarakat ya, pertanyaannya itu ya. Nanti kita akan lihat di belakang kenapa kok masyarakat ya. Ya, ini kriteria diagnosis dari diabetes mellitus ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebagian ya. Jadi disebut diabetes itu kalau gula darah puasanya lebih dari berapa? Ya, 126 teorinya, tapi kenyataannya 130 ya. Dan gula darah setelah makannya kurang lebih 180 lebih dari itu. Kemudian dari HbA1c. HbA1c itu yang mungkin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang prolanis ya, sering diperiksakan HbA1c. Kenapa sih harus diperiksakan HbA1c? HbA1c diabetes itu lebih dari 6,5 ya, 6,5. Kenapa sih harus diperiksakan HbA1c? Ya kadang itu, ini pengalaman saya ya, ada pasien datang ke saya periksa itu. Misalnya saya praktek hari Senin ya, kemudian hari Minggu pesertanya itu semuanya itu yang mau cek itu benar-benar disiapkan supaya rapotnya bagus ke saya. Ya jadi seharian tuh ada yang nggak makan. Bener Pak, ini Pak, ada beneran. Seharian ada yang nggak makan, jadi ya lemes gitu pastinya ya. Wong seharian nggak makan, cuman makan sedikit aja. Terus besoknya diperiksakan gula darahnya bagus. Wah, jadi saya agak seneng gitu ya, agak seneng. Saya bilang agak karena saya tahu riwayatnya jelek gitu. Jadi saya nggak boleh langsung percaya aja bahwa oh ini gula darah puasanya memang sudah terkendali. Kemudian saya konfirmasi dengan pemeriksaan HbA1c. Ternyata selama 3 bulan terakhir itu tidak menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi itu adalah hal yang tidak bisa ditipu Bapak Ibu. Jadi HbA1c itu 3 bulan terakhir itu rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir selama setiap hari itu rata-ratanya. Nah untuk yang gula puasa atau setelah makan itu yang diketahui persiapan setelah 1 hari sebelumnya ya. Jadi kita selalu konfirmasi gimana profil hariannya dan profil bulanannya ya. Nah, kita ngomong di sini HbA1c. Apa sih akibatnya kalau HbA1c-nya tinggi? Nanti kita bahas di belakang. Ya, secara umum diabetes itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan tipe lain. Ya, kebanyakan di Indonesia dan di dunia pada umumnya itu diabetes adalah tipe 2. Ya. Tipe 2 itu yang seperti apa? Kalau tipe 1 itu bawaan. Jadi mulai kecil ada anak-anak Bapak Ibu yang mungkin tahu anak-anak ada yang kena diabetes, ada kena gula ya, kemudian sudah disuntik insulin, itu tipe 1. Jadi sejak kecil tuh dia memang sudah bermasalah dengan sel beta pankreasnya. Sel beta pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin. Sehingga mau tidak mau pengobatannya adalah menggunakan insulin. Sedangkan yang tipe 2 itu mungkin normal pada saat usia muda, kemudian dewasa. Ketika dewasa mulai ke pertengahan itu menjadi tidak normal. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang punya riwayat diabetes pada orang tuanya, kemudian pola hidupnya tidak baik ya. Jadi faktor-faktor itu diperburuk atau ditambahi dengan adanya aktivitas atau pola hidup yang tidak baik. Ya, sehingga terjadilah diabetes tipe 2. Kemudian ada yang kehamilan. Ini terjadi karena resistensi insulin. Jadi masalah utamanya adalah proses kehamilannya itu sendiri. Jadi dia sebelumnya itu normal, kemudian dia hamil pada saat hamil itulah terjadi peningkatan gula darahnya. Kemudian tipe lain, contohnya tipe lain itu adalah orang yang mengkonsumsi obat-obatan. Contohnya apa? Ada obat nyeri misalnya ya. Obat nyeri kemudian dikonsumsi dalam jangka waktu lama itu akan meningkatkan kadar gula darah. Tapi obat nyeri yang mana tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah intinya adalah penyebab yang tidak masuk pada tipe 1, tipe 2 dan kehamilan seperti itu. Jadi secara umum seperti itu. Nah sekarang gimana kondisi perdiabetesan di dunia gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini data tahun 2021. Pada
tahun 2011 jumlah orang diabetes di Indonesia itu 7,3 juta. Kalau di Asia kita nomor 2 di bawahnya Cina. Di Asia ya. Kemudian tahun 2021 ini terbaru ya, 3 tahun yang lalu naik jadi 19,5. Jadi dari 7 juta ke 19 juta itu hampir 3 kalinya. 7 kali 3 kan 21 ya, hampir 3 kalinya. Jadi tambah sedikit apa tambah banyak kira-kira seperti ini? Tambah banyak dan sangat banyak ya. Sehingga ya itu menjadi tugas kita bersama untuk mengendalikan ini. Kemudian kita lihat lagi, nah ini ada data juga ya. Di dunia top 10 negara ya, usia 20 sampai 79 ya. Ini Indonesia tadi di 2019 10,7, kemudian 2030 diprediksi 13,7 dan 2045 16,6. Ini 2045 itu yang katanya apa? 100 tahun kemerdekaan Indonesia, ya ternyata yang diabetes semakin banyak. Ya, jadi dari 2 presentasi ini yang saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua bahwa orang diabetes itu semakin banyak. Ya. Nah, masalahnya apa sih di Indonesia itu? Tadi jumlahnya pasti banyak, ya. Kemudian banyak yang tidak tahu bahwa dia terdeteksi diabetes. Saya kemarin baru periksa jamaah haji di Singosari. Itu kan ada syarat-syarat pemeriksaannya. Syaratnya itu HbA1c lebih dari 8 itu nggak boleh berangkat Bapak Ibu. Syaratnya haji, ini di kabupaten. Kemudian saya periksa dari 100 pasien itu ada 5. Itu HbA1c-nya 11. Saya tuh mau mengizinkan gimana, nggak mengizinkan gimana, orangnya pengen berangkat haji. Syaratnya tuh tertulis sudah jelas bahwa di atas 8 tuh nggak boleh berangkat. Haji itu kalau nggak salah April ya, bulan April atau Mei ya, saya lupa pokoknya. Ya sekitar itulah. Jadi dengan HbA1c 11 itu sangat tinggi sekali. Dan itu di persyaratan haji itu nggak boleh. Jadi saya yang meriksa ini sebenarnya secara fisik orangnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi secara kendali gula darah itu dia 11 HbA1c-nya. Mungkin gula darahnya mungkin 300-an itu kalau diperiksa. Nah, itu dilema buat saya. Di satu sisi orangnya pengen berangkat haji, orangnya merasa sehat, segar bugar, nggak pernah ada penyakit diabetes, nggak pernah ada keluhan diabetes ya. Usianya sudah 60 tahunan, kemudian di aturannya bilang bahwa di atas 8 nggak boleh berangkat atau dinyatakan tidak layak. Nah itu dilema banget buat saya. Ya saya terpaksa harus melakukan intervensi untuk pasien itu supaya apa? Supaya layak untuk berangkat, gitu ya. Bukan hanya supaya layak untuk sehat, tapi juga karena dia pergi haji. Saya tanya antrinya berapa lama? 10 tahun. Nah ini kalau saya gagalkan aja ya bisa sebenarnya. Cuman kan ya saya lihat dari sisi yang lainnya, gitu ya. Jadi yang tidak terdeteksi itu ternyata banyak. Kemudian komplikasi yang terjadi juga banyak. Komplikasi kalau Bapak Ibu lihat atau tahu di Rumah Sakit Saiful Anwar itu sudah ada 3 ruangan cuci darah. Sebelumnya 1, Bu. Kemudian dibangun sekarang tambahannya ada 3 ruang cuci darah, masing-masing minimal 20 seingat saya. Ada yang 40. Itu selalu penuh tempatnya cuci darah itu. Dan kebanyakan pasien gagal ginjal itu asal muasalnya dari hipertensi, dari diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi itu aja sampai ini cari-cari tempat tuh duluan sama temennya yang lain, itu hanya untuk cuci darah ya. Nah sekarang kita yang di sini yang belum sampai membutuhkan itu sangat bisa menghindari sampai pada tahap itu ya. Jadi itu tujuan kami mengadakan diskusi kali ini. Nah kalau dari datanya Kementerian Kesehatan ternyata diabetes itu termasuk salah satu yang paling disorot ya. Dari penyakit jantung ya, kemudian kanker, kemudian diabetes ya, kemudian ada penyakit anak, TBC ya, kemudian infeksi. Itu salah satu yang difokuskan adalah pengelolaan diabetes. Kalau lihat dari datanya juga dari tahun 2009 ke 19 ya. Ini diabetes itu nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian sekarang sudah jadi nomor 3 di tahun 2019 yang jumlahnya banyak dan menghabiskan biaya yang cukup banyak juga.
Ya, jadi ini benar-benar masalah, dan masalahnya bukan masalah individu lagi sekarang, gitu ya. Nah, gimana dengan di Kota Malang? Nah, di Kota Malang ini kemarin kita baru melakukan suatu penelitian. Kita ambil data pasien FKTP di Malang, di Kota Malang saja itu ada 2.256 pasien, ya. Dan kalau Bapak Ibu di Malang, sepertinya kan pengobatan itu kan semuanya ada ya, dan ditanggung sama BPJS ya. Semuanya ada, ditanggung sama BPJS, tinggal ada kemauan atau tidak, gitu. Nah, ternyata hasilnya dari di Kota Malang dari 2.200 sekian, itu yang mencapai target, Bu. Yang mencapai target HbA1c di bawah 7, ini ya, di bawah 7, targetnya orang diabetes kan di bawah 7, itu cuma 32%. Sisanya 1.500 sekian ini atau 68% itu HbA1c-nya lebih dari 7. Ya, jadi kesimpulannya tidak tercapai kendali gula darah yang baik. Ya, ini data tahun 2020. Semoga 2021 banyak yang tercapai ya. Ini kan saya belum lihat yang 2021. Nah, kenapa? Karena menurunnya HbA1c itu berkaitan dengan komplikasi. HbA1c meningkat, komplikasi meningkat. HbA1c menurun, komplikasi ikut turun ya. Ini beberapa data menyebutkan kalau ada komplikasi misalnya gangguan ginjal, kebutaan, itu HbA1c turun 1% aja. Jadi yang sebelumnya 8 jadi 7 misalnya gitu ya. Itu turun 37%. Kemungkinan mortalitas atau kematian akibat diabetes juga turun jadi 21%. Ya, serangan jantung juga turun semuanya. Jadi semakin tinggi HbA1c itu tidak baik, semakin turun semakin baik. Makanya kalau Bapak Ibu periksa selalu disuruh periksa HbA1c karena pengen tahu kemungkinan terjadinya komplikasi itu seperti apa. Ya, komplikasinya dari atas sampai bawah itu ada orang diabetes, dari mata, jantung, ya, ginjal, kaki, gigi, apalagi stroke, kemudian di kaki, nanti dibahas lebih lanjut sama Bu Naning. Di saraf itu semuanya ada, lengkap. Jadi kalau kita ngomong diabetes sebenarnya paket lengkap sakitnya ya. Bukan paket lengkap yang bagus-bagus, tapi sakitnya paket lengkap. Ya, kadang ada yang datang itu gulanya tinggi, tadi nggak ada gejala ya, terus dengan bangganya, dok, gula darah saya 400-an, 300, tapi saya nggak apa-apa kok dok. Ya kayak gini tuh yang bahaya menurut saya. Ya, bahayanya kenapa? Ya dia nggak tahu kalau dia sakit. Itu satu. Kedua, kalau dia nggak tahu dia sakit, berarti dia tidak akan tergerak untuk mencari pengobatan atau berikhtiar untuk berobat. Itu yang paling bahaya, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang dokter di Indonesia itu nggak banyak, Bapak Ibu ya. Ini rasio dokter sama penduduk itu harusnya 1 dokter itu untuk 1.000. Harusnya, ya. Tapi di Indonesia ini datanya nggak sampai 1 dokter, jadi 0,5 dokter kalau nggak salah. Nah, 0,5 dokter itu seberapa coba? Ya, ini dilihat di data di Nusa Tenggara bahkan ya, 1 dokter itu untuk 5.200 orang, bayangin Bapak Ibu. Ya, kemudian di Jawa Timur berapa tuh? 1 dokter untuk 3.600 orang. Ya, padahal datanya tadi pengennya 1 dibanding 1.000. 1 banding 1.000 itu aja lo nggak cukup gitu loh. Saya 1 dokter, kemudian Bapak Ibu 1.000 itu mengcover 1.000 pasien, itu nggak cukup. Waktu saya habis, saya nggak pulang bisa-bisa kalau seperti itu. Ya, jadi intinya masalahnya banyak. Ya, kemudian yang bisa menyelesaikan dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan itu jumlahnya sedikit. Terus kita gimana kalau udah seperti ini? Ya, tapi masalah kita yang lebih berat lagi ini, Bu. Ya, grup-grup WA, ya, kemudian hoax, ya, kemudian obat-obat herbal yang tidak jelas sumbernya, ya. Ya, ini hoaxnya banyak. Nasi kalau dipanasin nanti bisa gulanya tinggi, kayak gitu-gitu loh, Bu. Ya, terus suntik insulin itu bahaya kah gitu ya. Suntik insulin itu bahaya katanya seperti itu. Padahal ini adalah salah satu upaya kita dalam menekan terjadinya komplikasi pada orang diabetes, ya. Jadi di satu sisi kita masalahnya banyak di dunia ini ya, dalam hal tadi Bapak Ibu sudah tahu ya, saya ceritakan tadi masalahnya, ternyata di kita masalahnya masih remeh-temeh seputar hoax gitu ya. Jadi sangat jauh dari api dari panggang gitu ya. Jadi saya ingin mendekatkan masalah itu dengan solusinya gitu. Jadi nggak nambahi hoax-hoax lagi ya. Ada yang datang ke saya itu non sewu guru besar, profesor. Itu datang ke saya itu
bukan mencari tahu gimana cara pengobatannya, tetapi dia sudah bawa argumen sendiri, ya, argumen sendiri bahwa obat X herbal itu bisa menyembuhkan diabetes. Menyembuhkan ya Bapak Ibu, bukan mengelola, menyembuhkan. Datang ke saya itu tujuannya supaya saya mengiyakan atau ngasih stempel, oh ya ini boleh, kayak gitu ya. Niatnya itu seperti itu. Dia datang ke saya, kemudian ya saya juga menyampaikan yang seharusnya seperti apa gitu ya. Dia nggak mau olahraga, nggak mau atur makan, pokoknya nggak mau minum obat juga. Pokoknya maunya herbal itu aja. Ini profesor ini, yang edukasinya lumayan tinggi. Akhirnya saya capek Bu, saya capek berdebat dengan orang seperti itu. Saya tantang aja, gini aja, Pak, Bu, kebetulan datang suami istri. Saya punya cara, panjenengan punya cara. Sekarang kita adu aja, caranya siapa yang paling benar. Ya, saya kasih kesempatan Bapak untuk pakai caranya. 3 bulan lagi datang ke sini, kita lihat. Kalau tidak ada efek samping yang muncul dari pengobatan itu, kemudian kadar gulanya Bapak terkendali, komplikasi kolesterol dan segala macamnya itu membaik, saya ikut jenengan. Fair ya Bu ya. Kalau itu tidak baik, jenengan pakai cara saya. Gitu. Saya percuma engkel-engkelan dengan orang yang sudah punya pemahaman dan sudah paham, level edukasinya juga tinggi, ya. Saya percuma kalau seperti itu. Akhirnya ya sudah. Tantang seperti itu, datanglah 3 bulan, HbA1c-nya naik, kolesterolnya nggak karu-karuan. Oke Pak, Bu, sekarang gimana? Mau pakai cara saya gitu ya? Karena sudah pakai caranya jenengan nggak berhasil, dicoba cara saya. Dengan berat hati dia mau. Akhirnya 1 bulan ya gula puasanya ya turun. Ya memang benar seperti itu harusnya. Ya, obatnya kan pada waktu itu dia HbA1c-nya 10, jadi saya kasih insulin. Ya turun habis itu. Ya memang insulin tuh lawannya gula gitu loh, sudah jelas gitu loh. Jadi ya pada akhirnya beliau mau mengikuti ya walaupun dengan berat hati. Tapi ternyata seperti itu ada ya, dan orang dengan pemahaman seperti itu apalagi yang edukasinya tinggi itu ya cenderung otot gitu Bu. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu ya. Oke. Nah, pengelolaan diabetes mellitus itu tidak hanya dari obat-obat saja ya. Jadi edukasi seperti sekarang ini penting ya, kemudian terapi gizi, latihan fisik, obat-obatan, berhenti merokok. Jadi ini harus dilakukan semuanya, nggak bisa cuma satu aja. Ya, nggak bisa cuma dokternya yang ngomong terus itu aja, terus pasiennya pasif. Ya sudah, saya pasrah, saya sakit, apa terserah dokter. Nggak bisa seperti itu. Harus ada dua belah pihak ini sama-sama berupaya. Ya, ini saya lihat Piala Dunia. Ibu kalau tahu Piala Dunia kemarin yang menang Argentina ya. Argentina itu bukan cuma Messi aja Bu. Ya 11 tim 22 orang ya, sama cadangannya, sak pelatihnya, sak yang bawain bajunya, sak bawain botolnya minuman, itu semuanya satu tim, jadinya juara dunia Bu. Kalau Messi aja nggak bisa itu juara dunia gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu poinnya. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah bukan lagi masalah individu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, individu itu masuk dalam satu populasi atau kelompok, di atasnya adalah suatu komunitas atau populasi yang lebih besar. Jadi kalau saya ngobatin 1 orang aja, itu tidak akan menyelesaikan masalah populasi di Indonesia. Karena PR kita adalah tadi, jumlah orang diabetes semakin bertambah, jumlahnya semakin bertambah. Kalau jumlahnya semakin bertambah, kemungkinan komplikasinya semakin banyak, apalagi yang HbA1c-nya tidak tercapai. Kalau seperti itu, akhirnya apa? Dampaknya pelayanan kesehatannya penuh. Ya, kalau sampai terjadi overload seperti COVID kemarin, wah itu benar-benar bahaya. Jadi mumpung belum sampai ke sana, kita adakan pengelolaan yang menyeluruh, ya. Jadi solusinya juga sama, solusi individu ada, solusi kelompok ada, solusi populasi. Nah, ini kita termasuk dalam rangka menyelesaikan solusi populasi. Harapan saya Bapak Ibu yang sekarang dapat pemahaman seperti ini, nanti bisa menularkan ke teman-teman yang lainnya. Apa sih yang seharusnya dilakukan? Saya mau mengenalkan Persadia. Jadi Persadia adalah Persatuan Diabetes Indonesia, organisasi yang sudah ada lama ini ya. Kemudian dia ini kalau di luar namanya International Diabetes Federation. Jadi apa namanya, suatu organisasi yang berfokus pada diabetes. Tujuannya di sini adalah organisasi sosial, tidak ada organisasi yang berfokus untuk mencari keuntungan, tidak ada. Ya, jadi untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan adalah khususnya adalah diabetes ya. Jadi melalui kegiatan pencegahan, pengobatan ya, dan rehabilitatif.
Siapa yang melakukan kegiatan persadiaan ini? Terserah, semuanya bisa ikut. Orang yang tertarik untuk pengelolaan diabetes, dokter, tenaga kesehatan, pasien, semuanya bisa ikut. Ya. Kemudian Persadia ini ada unit, ada cabangnya. Kebetulan yang di cabang di Malang, saya ketuanya. Nah, saya harapannya adalah Bapak Ibu yang di fasilitas kesehatan masing-masing ini membentuk suatu unit-unit Persadia. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah kewajibannya seperti ini ya. Sebagaimana kewajiban organisasi yang umum ya, ini tidak ada ya, uang pangkal tidak ada ya, uang pangkal itu kesepakatan aja ya. Jadi kalau buat mau urunan kegiatan, jadi benar-benar kegiatan yang swadaya, jadi tidak ada kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu berkumpul 10 orang di klinik A misalnya mau mengadakan acara ini, nanti kita support dari Persadia cabang seperti itu ya. Kemudian anggotanya kan bisa bermacam-macam ya, jadi bisa pasien tenaga kesehatan, bisa non tenaga kesehatan juga bisa. Saya kemarin kongres di Semarang, saya sama Bu Naning ikut ke sana. Itu yang jadi perwakilan dari cabang-cabang itu tidak hanya dokter, ada yang pengurus klinik, ada yang pasien sendiri juga ada perwakilannya. Jadi berbaur jadi satu. Jadi nggak ada ini, oh ini dokter, ini profesor, nggak ada. Ya ada profesornya, ya ada pasiennya, ya ada tenaga kesehatan yang lain. Jadi semuanya ikut bergabung. Ya, jadi saya rasa kalau kita mau mengikuti bersama-sama, kita mau mengelola bersama-sama, pasti ada jalan keluarnya ya. Ini kemarin kita melakukan kegiatan ya, kegiatan kita sudah banyak kita lakukan ya, kegiatan seminar, kegiatan senam, kemudian kegiatan edukasi ya, dan kita berpindah-pindah. Yang terakhir kemarin di sini kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ikut ya, di sini senam ya, itu kita lakukan kegiatan dalam rangka Hari Diabetes Sedunia. Ya, ini kemarin saya sama Bu Naning ikut kegiatan di Semarang, Kongres Persadia Nasional di Semarang ya. Jadi harapan saya itu Bapak Ibu itu merasa saya tidak sendiri sakit diabetes ini gitu. Jadi jangan menganggapan kalau sakit diabetes kemudian terkucilkan dari masyarakat ya, kemudian jadi minder. Justru sebaliknya, harus bisa jadi motivator ya. Kemarin kami juga ikuti pelatihan edukator. Jadi edukator diabetes itu juga nggak harus dokter. Pasien sendiri juga bisa jadi edukator. Untuk siapa? Untuk teman-temannya. Jadi saya selalu beranggapan orang yang terbaik itu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi harapan kami di Persadia, Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti atau menjadi anggota Persadia, tidak ada syarat khusus, hanya mau saja syaratnya. Ya, itu bisa bergabung dengan kami, nanti bisa registrasi di tempat registrasi untuk mendaftar sebagai Persadia. Begitu juga dengan perwakilan-perwakilan instansi atau rumah sakit atau klinik yang berkenan untuk membentuk unit Persadia, silakan. Nanti persyaratannya mudah kok ya. Ini syaratnya unit ini nah ini ya. Persyaratannya hanya ada 20 orang itu bisa terbentuk unit Persadia. Jadi kalau Bapak Ibu dari perwakilan rumah sakit mau membentuk rumah sakit A punya unit Persadia cabang rumah sakit A, silahkan. Nanti kita dari Persadia cabang akan mensupport semua kegiatan yang berkaitan dengan Persadia. Jadi apakah itu kegiatan Hari Diabetes Sedunia atau kegiatan edukasi, misalnya butuh narasumber atau butuh kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa support, pasti akan kita support. Ya, tujuan kita di sini satu, mengelola dan mengendalikan diabetes supaya jumlahnya tidak semakin banyak. Yang sudah banyak ini ya sudah kita atasi, tapi jangan semakin banyak. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan cerita saya ini tadi Bapak Ibu jadi bisa tahu ya kondisi diabetes di dunia, di Indonesia itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengelola diabetes, karena ini penting untuk anak cucu kita, untuk keturunan, untuk masa depan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu betah mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan memberikan manfaat untuk kita semua.